name is Anggunovi Savitri. I'm from management class 23C NPM 2341120 Indonesian Technocrat University. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penerapan baris dan deret dalam bisnis. Di sini, apakah teman-teman sudah tahu apa itu penerapan baris dan deret dalam bisnis? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian baris dan deret. Yang pertama, barisan. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut suku. Perubahan di antara suku-suku berurutan ditentukan oleh ketambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Kemudian deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk suatu deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Kemudian penerapan teori baris dan deret. Model perkembangan usaha merupakan penerapan teori baris dan deret. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam bagian usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, penanaman modal yang berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung yang dimaksud ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya ada penerapan ekonomi. Penerapan ekonomi dibilang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan dan pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti pertumbuhan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung atau deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Yang pertama adalah model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya pendapatan, penggunaan tenaga kerja, ataupun penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Selanjutnya nomor 2 ada model bunga majemuk. Merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung misalnya besarnya pengambilan kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya atau sebaliknya. Untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Dan yang nomor 3 adalah model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi bisnis adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur.
Kemudian ada rumus barisan beserta soal dan jawaban. Barisan aritmatika, UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. UN adalah suku ke N, A sama dengan A adalah suku pertama, N min 1 adalah jumlah suku sebelumnya, B adalah beda. Contoh soalnya adalah diketahui barisan 5, min 2, min 9, min 16, titik-titik, tentukanlah A rumus suku ke N, B suku ke 25. Jawabannya yaitu selisih dua suku berurutan pada barisan 5 ke min 2 ke min 9 ke min 16 titik-titik adalah tetap, yaitu B sama dengan min 7. Sehingga barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika. Rumus suku ke 11 barisan aritmatika tersebut adalah A plus N min 1 dikali B. UN sama dengan 5 ditambah N min 1 dikali min 7 sama dengan 5 min 7N ditambah 7 sama dengan 12 min 7N. B. Suku ke-25 barisan aritmatika tersebut adalah U25 sama dengan 12 min 7 dikali 25 sama dengan 12 min 175, yaitu jawabannya U25 sama dengan min 163. Selanjutnya ada rumus deret beserta soal dan jawabannya. Rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 7 dikali B. Keterangannya yaitu Sn sama dengan jumlah suku pertama, UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B adalah beda atau selisih, N sama dengan banyaknya suku. Penyelesaiannya bisa teman-teman pahami sesuai di gambar di bawah ini. Kemudian ada rumus dan contoh soal penerapan ekonomi dan bisnis. Deret dalam mengukur pertumbuhan penduduk, yaitu P T sama dengan PI dikali 1 ditambah R dikali T min 1. Yaitu PT sama dengan jumlah penduduk pada periode T, PI sama dengan jumlah penduduk pada awal periode, R sama dengan pertumbuhan penduduk, T sama dengan selisih waktu pada awal periode hingga periode T. Contoh, di kota A pada tahun 2000 jumlah penduduknya sebanyak 2 juta jiwa, dan menurut historis perhitungan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota A tahun 2004? Jawaban dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Okay, my friend, I hope what I have said is useful for all my friend. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.